hati. Ketika kalian bersujud setiap hari, pagi, siang, sore, malam, mengarah kepada Ka'bah. Ka'bah juga dulu bekas banyak berhala di situ. Dan di sana juga ada batu hitam. Apakah kalian juga sujud menghormati batu hitam? Kan tidak. Artinya orang Kristen itu cerdas. Jadi kami mohon kalian juga bisa bersikap sama seperti kami, cerdas. Kami menyembah Yesus karena ada kepenguasaan yang diberikan kepada Yesus Kristus untuk memulihkan kekhalifahan, kepenguasaan Adam yang sudah gagal. Gagal maning, gagal maning. Itu, silakan Bang Jeki. Oke Bang, silakan Bang, silakan. Masih ada, oh habis, stop. Oke, sekarang Bang Jeki yang bertanya, silakan Bang Juma menjawab dari mulai sekarang. Pertanyaan dari saya, dari Bang Justin, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Jeki, bertanya aja Bang, lanjut. Bang Jeki atau Bang Justin? Silakan. Bang Justin, silakan. Nanti saya Oh, kembalikan. Oke, saya coba memberikan pertanyaan ya. Saya kembali lagi ya, karena ini belum jelas ya. Tadi saya mengatakan sempat menyinggung salah satu dari 4 klasifikasi sifat Allah adalah ma'aniyah, yang di dalamnya adalah ada sifat kalam. Ya, saya berusaha untuk baik ya, menggali bagaimana Allah Anda menyatakan dirinya atau apapun itu melalui kalamnya. Ya, kalau Quran itu adalah kalam, di dalam Quran itu ada banyak bagian. Di mana yang kalamullah itu? Silakan untuk dijawab. Masih ada 1 menit lagi Bang. Ya, saya coba bangun pertanyaan saya ini. Karena begini ya, ketika Allah memberikan Qurannya, artinya supaya umatnya kan bisa mengenali maksud irodanya, iridatnya, kehendaknya melalui kalamnya. Kan saya tidak perlu ajari itu. Salah satu sifatnya adalah kehendak. Nah, ketika kehendak itu sudah dinyatakan dalam Quran, seharusnya kan kalian mentaati Quran. Ya, dan mentaati Allah sebagai utusan atau kurir atau pembawa. Nah, tetapi kenapa setelah itu ada ratusan ribu hadis, bahkan mungkin lebih dari 1 juta, yang mengandung kata-kata. Banyak sekali, bagaimana mungkin ada jutaan kata menerangkan 6.000 ayat di dalam Quran kalian. Di mana perintahnya agar Muhammad itu membuat perintah di atas perintah atau di bawah perintah. Silakan. Oke, Bang Justin cukup. Silakan Bang Juma, Bu Yuni menanggapi, menjawab. Iya. Jadi yang dimaksud kalam di sini di dalam Al-Qur'an itu adalah muatannya. Muatan, ide, gagasan, luapan dari keinginan Allah yang kemudian diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kalamullah. Kemudian dituangkan di dalam sebuah kitab. Jadi yang kalam itu bukan bukunya, bukan tintanya, tapi muatan, cakupan yang ada di dalamnya berupa hukum yang adalah kehendak. Kehendak Allah agar manusia menyembahnya kepada Allah. Itu kalam. Tulisan yang menuliskan itu. Fa'buduni. Itu bukan Allah. Tetapi itu adalah tinta dan kertas. Kalamnya adalah muatan dari perintah itu yang berasal dari esensi Allah. Jadi Al-Quran dalam bentuk buku itu bukan Allah. Itu adalah makhluk. Hal yang baru. Sesuatu yang dituangkan dalam kertas itu adalah tulisan. Dan tulisan itu bukan Allah. Tetapi kehendak daripada apa yang ada di dalamnya, itulah yang disebut kalam nafsi. Muatan. Sama seperti ketika saya meminta kepada istri saya memasak nasi. Muatan perintah memasak nasi itu adalah perintah dari saya. Esensinya itu saya yang mau. Kehendak saya itu. Asalnya dari saya. Tapi nasinya bukan saya. Ketika Allah kemudian, ketika istri saya mengurai daripada nasi, di situ ada muatan. Hal ini terjadi atas perintah Bang Suma. Berarti muatannya itulah yang disebut perkataan kehendak. Tetapi nasinya bukan daripada wujud daripada perintah saya. Bukan wujud dari perintah. Tetapi muatan dari perintah. Manifestasi inti hasil dari perintah.
Al-Quran itu adalah penggambaran wahyu yang kemudian dituangkan di atas kertas. Supaya wahyu itu diketahui, dimengerti, dipahami. Tetapi kertas yang adalah buku yang kemudian dikitabkan itu bukan Allah. Itu harus dipahami. Anda kalau nggak salah beberapa saat yang lalu sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah kalam nafsi. Kalam nafsi. Dia adalah makhluk. Berarti Anda menuhankan makhluk. Kami tidak ada yang menuhankan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah kalam nafsi. Muatan di dalamnya kalam nafsi. Nasi itu kalam nafsi, kemudian nasi itu juga adalah kalam nafsi. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi tidak ada umat Islam itu menyembah Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah makhluk. Buku dia terdiri dari kertas. Sementara muatan yang kemudian diukir di atasnya itulah yang dimaksud dengan kehendak Allah. Kehendak Allah itu yang kami sebut kalamullah. Makanya ketika Al-Quran semuanya di atas muka bumi itu dimusnahkan, kalamullah itu nggak bisa hilang. Kenapa? Karena kalam itu adalah wahyu. Wahyu itu tempatnya di dalam hati, di dalam pikiran. Sehingga tidak ada kemudian kami umat Islam ini yang kemudian mengatakan Al-Quran itu adalah Allah itu sendiri. Berbeda dengan saudara. Yesus berasal dari kalam. Yes, tapi dia tercipta dari kalimat. Sama seperti buku Al-Quran. Dia tercipta dari kalimat. Ada perintah. Bukukan, satukan, bacakan. Apa yang mau dibacakan? Kalam Allah. Yang dibacakan berupa apa? Buku. Buku ini adalah Allah. Bukan. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam ketika dia datang. Bukan Allah. Bukan kalam Allah. Kalam Allah itu bersama dengan Allah. Ketika kalam Allah ingin menciptakan, mewujudkan ciptaannya, maka firman itu telah menjadi daging. Berarti firman, bukan firmannya, bukan kalam yang melekat pada diri Allah yang menjadi daging. Tetapi adalah perintah muatannya yang harus digenapi. Perintah saya, silakan buat nasi, maka bukan saya yang menjadi nasi. Bukan perkataan saya yang menjadi nasi, tapi yang menjadi nasi adalah muatan daripada perkataan saya yang kemudian dilaksanakan oleh orang yang tunduk di bawah kekuasaan saya. Begitulah para nabi dan rasul menyampaikan kalam Allah. Makanya dikatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Aku bukan kalam. Yang dikatakan kalam itu baca Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 9, Mazmur 33 nomor 9, Al-Quran surah Yasin ayat 82. Itu yang disebut kalam. Ketika Allah ingin, maka semuanya jadi. Ketika yang memerintahkan perintah, maka semuanya ada. Tapi kalau Yesus itu adalah manifestasi dari perintah. Al-Quran itu manifestasi daripada wahyu. Silakan Ibu Yuni. Oke Bang, sudah habis waktu. Habis, Bang. Silakan Bang Jeki menanggapi jawaban Bang Juma. Apa? Bang Justin yang mulai framing. Silakan. Terima kasih Bang Zuma. Ini peristiwa bersejarah siang hari ini Bang Zuma secara implisit menegaskan bahwa Yesus memiliki kalam nafsi itu. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya ya. Ini direkam dan akan saya publish nanti supaya bisa memberkati banyak umat muslim ya. Jadi betul, di dalam diri Yesus ada kalam nafsi berisi logos, kehendak, hikmat, rencana, wahyu dan seluruhnya yang Allah ingin nyatakan melalui diri Yesus. Kalam nafsi adalah kemanusiaannya yang bisa dilihat, didengar, diraba, disaksikan oleh mata dan dituliskan melalui buku yaitu kitab suci Perjanjian Baru. 1 Yohanes 1 ayat 1. Saya sudah bilang tidak ada dusta di antara kita. Kalau kami menyembah Yesus, kami bukan mengalahkan, menyamakan dengan Allah Bapa. Itu pemahaman yang menyimpang atau bersifat heretik di dalam iman Kristen. Dan itu sudah sejak lama disangkal atau dilawan oleh gereja. Tidak ada yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa. Kalau Quran Anda mengatakan kira-kira bunyinya kafirlah yang menyamakan Al-Masih dengan Allah. Kami secara tidak langsung mengatakan amin, meskipun tidak ya amin. Jadi apalagi? Lalu kenapa kami menyembah Yesus? Karena Al-Masih itu memang raja. Al-Masih itu nabi, imam, dan raja. Bukan pengusap yang berjalan-jalan kakinya rata. Yang menyentuh orang diusap, usap. Tidak seperti itu, kawan.
Janganlah seperti itu. Al-Masih itu nabi, imam, dan raja. Raja itu harus disembah. Mengapa raja? Karena Adam itu raja yang gagal. Kakek nenek moyang kami yaitu Adam yang sejati gagal. Kami menyembah Adam yang kedua. Kalau kalian ingin melawan penyembahan kepada raja, silakan kalian lawan Quran kalian. Karena di dalam Quran kalian raja bahkan Tuhan juga disembah. Ta'abudun seperti itu ya. Saya tidak perlu ulang-ulang lagi. Sebenarnya sudah selesai ini dialog Ibu Moderator, Ibu Noni, karena tidak ada hal yang baru. Justru yang apa Bang Suma sampaikan itu menegaskan bahwa Yesus adalah kalamullah itu, kalimatuhu. Satu-satunya nabi yang bergerak kalam adalah Yesus atau yang disebut Isa di Quran. Kalimatuhu. Roh minhu. Tidak ada nabi yang bergelar seperti itu. Hanya Yesua HaMasyiah, Yesus Kristus atau Yesus Kristus di dalam Alkitab kami. Amin ya amin. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Selamat datang di kebenaran. Amin. Oke, selesai. Sekarang giliran Bang Zuma bertanya. Bang Zuma menanggapi. Ya, tanggapan baik. dari Pak Jadi Bang Justin. saya baik, makasih Bu. Jadi teman-teman, ya saya jadi geli gitu ya ketika saudara saya Kristen mengatakan saya mengakui Yesus itu kalam nafsi. Itu adalah satu framing yang sangat luar biasa. Saya katakan Anda yang mengakui Yesus itu lapsi, berarti Yesus itu makhluk ciptaan. Yang nafsi itu adalah kalam yang melekat dari Bapa. Pada mulanya adalah firman. Itu kalam itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, itu kalam. Tapi ketika dikatakan firman itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi daging, maka firman tadi berubah menjadi lapsi. Anda menyembah lapsi. Apa itu? Wujud daripada kehendak alias ciptaan. Anda menyembah Yesus, Anda menyembah ciptaan. Kalau Anda mengatakan ingin mencari yang baru, justru saya yang cari yang baru. Di awal tadi, dari pendeta Torosoki, saya minta yang baru. Tunjukkan dalilnya Yesus mengaku satu-satunya Tuhan. Tunjukkan dalilnya Yesus memerintahkan dirinya untuk disembah. Tapi Anda tidak mampu menunjukkan yang baru itu. Yang ada itu aja Anda mutar. Yesus adalah firman, firman jadi manusia dan seterusnya. Itu aja Anda. Dari dulu sampai sekarang. Kristen tidak mampu menunjukkan hal yang baru terhadap imannya kepada manusia bernama Yesus. Itu yang perlu saudara pahami. Ya. Lalu kemudian ketika Anda menjelaskan, waktu saya silakan Bu Yuni. Oke, Bu Yuni, silakan. seperti gini. Ya, silakan. Gini. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Tapi kami nggak pernah menuhankan Al-Quran gitu loh, Justin. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus adalah kalamullah, ya Al-Quran juga adalah kalamullah. Sebab pengertian Al-Quran adalah kalam Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril. Tapi kami tidak pernah menyembah Al-Quran, Justin. Lanjut, udah habis ya? Gitu loh, Justin. Jadi kalau kamu bilang kalamullah itu yang boleh disembah, ya nggak sama dengan Al-Quran kami. Oke, saya tambahkan Bu, masih ada waktu kita. Ada waktu sedikit. Ya, jadi kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan kalam. Dia adalah kalima. Anda belajar bedakan kalam dan kalima. Kalam itu sifat yang melekat pada diri Allah. Kalima itu adalah penjabaran dari adanya kalam terhadap pencipta. Sama seperti saya. Saya punya mulut. Mulut saya itu ketika bergerak dia bersuara. Suara saya itu. Oke. Silakan, makasih. Oke, sekarang Bang Juma bertanya 2 menit dari sekarang. Baik, makasih Bu, Ibu. Jadi pertanyaan kami itu sederhana aja ya, karena dari poin-poin yang tadi itu belum sampai kepada esensi jawaban yang kami minta. Pertanyaan saya gini, apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Secara konkret. Pertanyaan simple supaya Anda bisa membedakan antara kalam dan kalimah. Antara firman nafsi dan firman majas atau firman lapsi. Tolong Anda buat yang baru. Anda menginginkan hal yang baru.
tunjukkan kepada kami Islam sedunia bahwa Yesus itu adalah Bapa Tuhan pencipta langit dan bumi itu sendiri. Silakan. Silakan Bu Yuni. Menit. Kalau nanya Satu lagi menit ya, untuk bertanya. nanya aja sih sebetulnya yang disebut dengan kami yang Yun kan. Apakah suara Yuni itu adalah Yuni? Kan bukan. Suara Yuni tetap dengan suara Yuni. Dia akan pergi mengalir dan nggak akan suara itu balik ke Yuni. Kalau itu namanya disebut dengan kalam atau firman gitu loh. Jadi firman Yuni ya bukan Yuni gitu. Apakah firman Yuni itu Yuni, sedangkan firman Yuni ini udah keluar dan sudah mengalir, nggak mungkin firman itu balik lagi ke Yuni gitu. Udah setengah jam Yun ngoceh ya, suara Yun akan pergi, nggak akan balik lagi suara itu ke Yuni lagi gitu loh. Maksud Yun kalau yang dimaksud dengan firman itu adalah suara. Udah gitu aja. Dan ketika suara Bu Yuni dimasukkan ke dalam flash disk, apakah flash disk itu adalah Bu Yuni? Makanya saya tanya, apakah Yesus itu Bapa itu sendiri? Apakah kalimat itu adalah kalam itu sendiri? Silakan. Oke, sudah selesai. Silakan Bang Jack atau Pak Justin yang menanggapi, menjawab pertanyaan Bang Zuma. Oke, aduh, saya pikir apa ya namanya tidak maju seperti apa kata yang Bang Justin sampaikan. Diskusinya tidak maju dan stuck di situ. Dan Bu Yuni bersama dengan Bang Zuma, saya kasih kesempatan untuk memperbaiki pertanyaannya karena pertanyaannya itu salah. Tidak pernah ada orang Kristen mengakui bahwa Yesus Kristus atau Hashem itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, jadi saya kasih kesempatan untuk mengganti pertanyaannya itu. Karena tidak pernah ada kami mengatakan bahwa Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Bu Yuni, ya, Bu Yuni mengatakan apakah suara Bu Yuni itu adalah saya. Saya kasih kesempatan Bu Yuni untuk menjawab saya. Bu Yuni sekarang, ini saya lagi berbicara dan saya memanggil Bu Yuni. Bu Yuni sedang berbicara sama siapa sekarang? Tolong dijawab Bu Yuni. Supaya kita maju. Dengan Anda. Ibu Yuni berbicara sama siapa? Dengan Anda. Dengan Jeki Anda sendiri. siapa? Kenapa Ibu Yuni nggak ngomong? Kenapa Ibu Yuni tidak berkata saya sedang berbicara kepada suaranya Jeki Sembiring? Kenapa Bu Yuni langsung mengatakan, tapi sudah cukup, jangan dijawab lagi Bu Yuni. Tadi saya hanya minta konfirmasi. Kenapa Bu Yuni tidak mengatakan saya sedang berbicara dengan suaranya Jeki Sembiring? Kenapa Bu Yuni malah mengatakan suaranya Jeki Sembiring? Karena pada faktanya suara saya adalah saya. Kalau saya maki-maki Tuhannya Bang Zuma dan Bu Yuni, yang dipenjara saya atau suara saya? Ya sudah pasti saya yang dipenjara. Nah, tetapi dalam esensi kita berbicara sebagai manusia saja, perkataan saya adalah saya. Kalau tadi Bang Zuma katakan, kalau suaranya dimasukkan ke flash disk, dibagikan kepada 1000 orang, 100 orang, ke juta-jutaan orang, apakah suara saya itu kemudian saya kehilangan 100 suara, 1000 suara? Ya jelas tidak. Karena kalau kita berbicara tentang keilahian, itu bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Sama tadi Bang Zuma katakan bahwa pikiran, ya, pikiran tidak bisa terlihat, tetapi apakah itu ada atau tidak? Ada. Kalau tadi kita bicara suara, atau dalam hal ini adalah firman Allah, itu bukan sesuatu yang sifatnya fisik. Maka sekalipun saya jutaan suara saya keluar, bahkan kalau saya kirim voice note ke Bu Yuni hapus voice note itu, suara saya hilang nggak? Ya suara saya nggak hilang. Karena suara saya itu kekal di dalam diri saya. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa kalam Allah itu di dalam dan bersama-sama dengan Allah. Saya baru dengar itu. Ya, saya baru dengar itu. Berarti Allah dan kalamnya itu ada di dalam diri Allah itu sendiri. Apakah Allah dan kalamnya itu satu? Ya. Nah, itu jawaban saya satu-satunya. Maka kalau tadi yang apakah Yesus adalah Bapa, itu jelas, itu pertanyaannya salah. Tidak bisa dijawab. Kalau saya jawab pasti saya ikut-ikutan salah itu. Ya, karena Yesus sudah mengatakan kesatuan atau hakikat Yesus dan Bapa itu bukan dalam bentuk 3 orang atau 2 orang yang berpelukan. Itu tentu keliru sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang keilahian, bahwa Yesus Kristus satu dalam hakikatnya sebagai firman. Bang Justin, silakan. Ya, makasih Bang Jack. Saya mau menjawab ya Bang Zuma. Moderator mohon izin karena nanti takutnya khawatirnya disangka kita tidak menjawab gitu kan. Padahal sebaliknya mereka juga saya rasa belum menjawab banyak hal. Gini, ini dalilnya ya. Matius 11 ayat 25 ya, Bapa itu bukan Yesus Kristus. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai dan seterusnya. Kemudian ayat 27, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapa.
dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan, ya, Bapa itu berkenan kepada Yesus Kristus, ya, di pembaptisan. Lalu saya buka yang terakhir ini, mau dikasih waktu ya supaya terjawab. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Ya, ini Yesus dimuliakan, ya, setelah dia diuji dan taat sampai mati dan bangkit naik ke sorga, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami percaya ini ya dan amin. Alkitab kami mengandung pewahyuan ilahi. Para rasul Yesus Kristus menuliskan ini sebagai kesaksian, bukan kesaksian atas dirinya, tetapi kesaksian Yesus Kristus. Terima kasih, sudah terjawab. Oke, Bang Jack, masih ada waktu. Bang Ya, Justin. betul. Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa Yesus itu bukan Bapa itu sendiri, dalam pengertian kesatuan mereka, ya, sebagai Allah yang ehad. Yesus adalah sebagai firman Allah, dan itu bukan hitung-hitungan manusia. Bukan Bapa satu, Yesus satu, Roh Kudus satu, jadi 3. Nah, itu keliru sekali. Bahwa itu menjelaskan tentang hakikat, ya. Hakikat Bapa yang kami kenal, Allah yang sejati, adalah Allah yang kekal bersama dengan firman-Nya dan Roh-Nya. Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ini yang perlu kita pahami. Kalau sempat kita mengimani Allah yang tidak maha berfirman, atau firman itu perlu diciptakan terlebih dahulu, berarti dia adalah Tuhan yang pernah bisu. Kalau dia tidak punya roh, atau dia bukan roh itu sendiri, berarti dia adalah Allah yang mati. Maka Alkitab menjelaskan Allah kami adalah Allah yang hidup, karena dia memiliki roh, dan dia maha berfirman, dan dia cerdas, dan sangat-sangat mulia, karena dia kekal bersama dengan firman-Nya, yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Itu berbicara hakikat, ya. Oke, Seperti Bang, sudah cukup. Sekarang giliran Bang Juma untuk menanggapi jawaban dari Bang Jeki dan Mbak Justin. Iya. Sebentar Bang Juma, Yun. Iya, silakan. Sebentar. Mungkin usul, Gini loh, Bang. mungkin closing, karena sudah 1 jam juga stuck begini, belum ada kemajuan yang signifikan, ya. Jadi closing Oke, aja. habis ini ya, kita closing ya. Masih ada kan waktunya? Nanti kita closing. Habis ini kita boleh closing kan? Oke. Begini aja Ki Sembiring, ketika saya bicara bahwa suara saya itu bukan saya, memang seperti itu. Ketika Ki Sembiring mengatakan, apakah setelah saya bicara suara saya tetap masih ada? Ya masih ada. Yang saya pertanyakan ada suara saya yang kedah keluar. Yang kedah keluar setengah jam yang lalu itu kemana suara saya? Apakah suara saya yang setengah jam yang lalu saya ketika saya berbicara dengan Anda akan balik ke saya, akan kembali ke saya? Enggak. Tapi suara saya tetap memang ada ketika saya berbicara lagi sampai sekarang, sampai mungkin besok-besok juga tetap ada. Memang itu suara saya memang ada. Tapi yang saya pertanyakan adalah suara saya yang sudah keluar dari setengah jam lalu itu kemana suara saya gitu loh. Ketika Anda ditanya apakah saya bicara dengan Jeki Sembiring atau dengan suara Jeki Sembiring. Oke, kalau kita di depan muka, hidung sama hidung, ya saya akan bicara dengan Anda. Tapi karena kita ada HP gitu, ya saya bilang aja saya berbicara dengan Anda, bukan saya bicara dengan suara Anda. Begitu loh maksudnya. Yang saya pertanyakan adalah ketika suara saya yang setengah jam yang lalu udah ngoceh-ngoceh ini kemana? Apakah suara saya itu yang saya setengah jam yang lalu itu bisa kembali ke saya? Itu pertanyaannya. Silakan Bang Juma. Iya, jadi intinya teman-teman kita Kristen sudah mengakui Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak. Final di situ. Itu aja yang kami inginkan sebenarnya. Itulah hal yang baru yang harus diungkap seluas-luasnya. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Yesus. Final. Itu udah selesai kita di sana. Jadi Kristen teman-teman kita ini kemudian mengilahkan Yesus, yaitu sudah menyalahi ajaran Yesus. Kemudian Bu Yuni itu berbicara dengan suara. Ya. Berbicara dengan pemilik suara atau berbicara dengan suara? Berbicara dengan pemilik suara. Suara sang pemilik ketika berbicara itu sudah pergi. Tetapi yang berhak untuk dipertanggungjawabkan adalah pemilik suara. Kenapa bukan suara Anda yang dipenjarakan? Kenapa harus Anda yang dipenjarakan? Karena suara Anda itu sudah menjadi pribadi baru yang mengeluarkan suara Anda yang harus bertanggung jawab. Ketika Anda meludahi seseorang,
Anda yang ditangkap, bukan ludah Anda yang ditangkap. Karena Anda yang menyebabkan. Tapi ludah Anda adalah pribadi baru. Ketika Tuhan datang menyampaikan kepada Maria hamil melahirkan manusia bernama Yesus. Tapi apakah Bapak yang menjadi Yesus? Tidak. Bukan Bapak. Jadi ketika Anda bersuara, suara Anda menjadi pribadi baru, Bung. Bukan Anda lagi. Demikian. Silakan Bang Jeki dan Bang Jasi menanggapi tanggapan atas Bang Juma. Ya, aduh, bener ya, betul-betul teman-teman gagal paham ya, khususnya Bu Yuni. Kemana suara saya, Mbak? Ya saya nggak tahu suara Bu Yuni kemana, karena dalam konteks ini ya kita bukan Tuhan. Jadi gini, Bu Yuni, kalaupun nanti kita bisa berjumpa, Bu Yuni, Ibu bisa berbicara nggak tanpa suara Bu Yuni? Saya pikir itu nggak bisa. karena kita tadi bilang esensi Sang Firman itu kekal di dalam diri Bapa. Jadi Bapa itu tidak mungkin ada tanpa firman-Nya. Kalau teman-teman mengatakan firman itu pernah diciptakan, sementara firman adalah kata-kata, berarti Tuhannya pernah bisu. Ini asumsi. Tuhannya pernah bisu. Kenapa? Karena kalau dikatakan kata-kata itu diciptakan, sebelum dia memiliki kata-kata itu, kata-katanya di mana? Berarti dia sempat bisu. Tidak punya kata-kata. Ya diciptakan dulu, baru dia bisa berbicara. Bu Yuni bukan Tuhan, tetapi kata-kata Bu Yuni aja ada di dalam diri Bu Yuni. Seberapapun banyak Ibu Yuni mengeluarkan kata-kata, kata-kata Bu Yuni tetap ada di dalam diri Bu Yuni. Itu tidak berkurang sama sekali. Nah, makanya tadi saya katakan kepada Bu Yuni, kemana kata-kata saya? Kata-kata Bu Yuni hanya bisa menjadi sebatas kata-kata. Kalau itu mau dimediakan, bisa bentuk suara atau bentuk video. Kalau Allah yang berfirman, inilah ketika kita gagal mengimani Taurat dan Injil, tetapi tidak ada barangnya. Karena waktu kita berbicara Allah berfirman kepada Musa, kepada Abraham, itu turun dalam wujud manusia. Sudah pernah. Bukan Yesus Kristus saja. Yesus Kristus turun di dalam perjanjian baru, di dalam nanti gelarnya sebagai Mesias. Tetapi ketika Allah datang kepada Abraham melalui Sang Firman, itu bisa dalam bentuk manusia. Datang kepada Yakub seperti malak Elohim, datang kepada orang Israel seperti tiang awan tiang api. Jadi Sang Firman itu bukan kata-kata. Dia bisa mewujudkan diri, menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang dia kehendaki. Bukan requestan manusia, dan manusia mengatakan dia tidak bisa jadi ini, tidak bisa jadi itu. Itu keliru sekali. Maka Ibu Yuni bertanya, mana suara saya? Karena Bu Yuni sebatas manusia, suara Ibu tidak kemana-mana. Suara Ibu ada di dalam Ibu. Maka kalau Allah berfirman, ya, Allah berfirman kepada Nabi, misalnya seperti itu dalam bentuk kata-kata. Tetapi Allah juga bukan berfirman dalam bentuk kata-kata, tetapi dia menyatakan diri kepada Abraham seperti manusia. Tolong dibaca kitabnya, kalau punya kitab. Ya, seperti itu. Bang Justin, silakan. Tadi Bang Zuma melakukan fitnah terkejam ya siang ini, yang Bang Zuma harus minta maaf ya, karena kami tidak ada yang mengilahkan kemanusiaan Yesus. Anda fitnah, Bang. Tolong ditariklah. Jadi Anda sudah mengatakan tadi, kalam lafsi, Yesus kalam lafsi, ya sudah fix, kalam nafsinya terletak pada dirinya, praeksistensinya, dan keilahiannya adalah Sang Firman, pikiran Allah, hikmat Allah, wahyu Allah. Lukas 2 ayat 32 mengatakan dia adalah tanda, dia adalah terang bagi segala bangsa. Dan dikatakan dalam Quranmu juga, Yesus itu adalah apa? Hakim. Oke, sudah, Bang. Yang benar. Oke, sudah, Bang. Terima kasih. Oke. Tadi katanya minta di ini ya. Apa tadi? Maju, jadi di closing aja, Bu. Karena pembahasannya di situ-situ aja tuh. Oke, kesimpulannya bahwa Bang Zuma dengan Bu Yuni itu tidak memahami ketrinitasan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Baik, Bu, baik. Jadi tidak memahami, jadi memaksakan logika terhadap keilahian Allah. Jadi kalau Kristen itu closing aja, Bu kesayangan, di closing aja. Boleh close ya. Boleh close ya. Boleh kalau closing mungkin saran saya closing ini kita dikasih masing-masing 3 menit satu orang, boleh nggak? Boleh. Iya, oke. 3 menit satu orang dalam hal bertanya kah atau menjawab? Enggak, closing aja, Bu. Jadi rangkuman dari materi kita. Oke. Ya, dan usul closing tidak memunculkan pertanyaan atau premis baru, tapi memperkuat premis masing-masing gitu aja. Terima kasih. Baik. Oke, mulai dari 3 menit ya. Iya, silakan Bu Yuni. Begini loh, umpamanya. Oke, 3 menit ya untuk Yuni.
tentang ketuhanan. Kalau ketuhanan dalam Islam itu ya kalau dibilang jelas dah menjelaskan seperti itu. Memang Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya saya nggak mau singgung tentang itu ajaran yang lain kan, tentang kami saja. Dan kalau umpamanya kalamullah itu dalam Al-Quran, kenapa sih kami tidak pernah menyembah Al-Quran walaupun itu disebut kalamullah? Ya karena memang itu adalah firman Allah. Mau apa kami menyembah firman kan? Sedangkan kami seharusnya memang menyembah Allahnya aja. Tadi juga tentang suara Bu Yuni seperti itu kan. Ya Yuni tanyakan itu, ketika Yuni diam, apakah suara Yuni itu hilang? Apakah bukan berarti ketika Yuni diam itu kok suara Yuni hilang atau suara Yuni bisu? Enggak. Yang tadi satu pertanyakan itu ya suara Yuni yang sudah mengalir itu. Mengalir nih, umpamanya Yun bilang Al-Quran. Apakah Al-Quran yang perkataan Al-Quran Yun itu balik sama Yun? Enggak. Dia enggak akan balik sama Yun, dia akan pergi dan mengalir. Seperti itu. Menurut Yun lah, menurut itu. Dan lagi kalau seperti umpamanya Allah Yun ya udah jelas lah. Ya maksudnya kalau menurut Yun kan seperti itu. Kalau umpamanya Yesus bukan Yesus Allah Yun jelas tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah tuh istilahnya tidak bisa dalam dunia yang fana ini, tidak bisa, bukan tidak bisa bahwa atau tidak mampu atau tidak kuasa, tapi memang dimensi kita, dimensi mata kita, telinga kita memang belum mampu karena berbeda sekali frekuensinya. Dengan untuk saya gitu, untuk nabi-nabi pun menerima Allah yang betul-betul ketika Allah Tuhan itu datang ke bumi ini. Itu menurut Yun lah. Dan lagi udah masih lama ya waktunya. Ya Bu. Ya udah gitu aja, nggak ngerti. Oke, lanjut ya. Mbak Yuni, banyak yang typing Suruki ke Yuni ke Yuni. Gue kok mau dikit enak aja, udahlah gue dapat koin yang sedikit, paling sedikit. Nah. Oke, thank you semua, makasih. Udah, lanjut yang lain. Oke, sekarang Bang dari pihak Kristen ya, Bang Juma. Iya, boleh Bu. Silakan dari pihak Kristen, habis itu saya lagi. Oke. Silakan Bang Justin atau Bang Jeki menanggapi. Saya dulu lah, nanti Pastor Jeki. Jadi gini, sedikit saja saya, karena kan ini closing ya. Jadi saya pikir gini, terima kasih Bang Zuma, apresiasi yang terbesar untuk Bang Zuma dan Bu Yuni dari saya pribadi, dan juga kepada host dan juga pastor. Karena melalui diskusi ini, meskipun sekeras apapun, ya kita tetap berteman, begitu ya. Tulus dari hati saya, supaya kami orang Kristen juga punya kesempatan untuk menjelaskan kesalahpahaman, meluruskan dan menempatkan perbedaan itu pada tempatnya, bukan untuk dipaksakan. Substansinya sedikit saja yang mau saya sampaikan di closing ini, bahwa kebenaran iman Kristen itu pertama sudah jelas ya dari awal, dan gereja berproses dari abad ke abad, kita berkonsili, berkonsensus, bersidang secara oikumenis seluruh gereja saat itu untuk menegaskan bahwa Allah itu esa, pencipta langit dan bumi, dan juga firman atau anak yang tunggal itu nuzul di dalam rupa manusia, pribadi manusia, bukan manusia jadi-jadian, tapi manusia yang sepenuhnya sama dengan kita semua, Ibrani 2 ayat 17, tetapi dia tidak dicoba, dia dicoba dan tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 15. Nah, mengapa kekudusan ini penting bagi umat Kristen dan dicontohkan oleh Yesus yang sebagai Adam kedua? Karena Yesus berkata di Yohanes 3:3, tidak seorang pun melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan lagi di dalam roh. Kelahiran secara roh bicara keselamatan secara roh. Manusia saat ini yang beriman kepada Kristus sudah diselamatkan secara roh. Saat ini kami menunggu keselamatan secara jasmani. Filipi 3:20-21. Jadi manusia sangat berharga di hadapan Allah, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal itu Yesus Kristus, yang tidak berdosa untuk dalam tanda kutip ya, dianggap seperti berdosa, Roma 8 ayat 3. Supaya apa? Untuk membuktikan di hadapan Allah bahwa manusia itu bisa taat. Filipi 2 ayat 6-11. Ketaatan Yesus di Roma 10 atau Roma 5 mengalahkan ketidaktaatan Adam. Jadi Yesus Kristus datang bukan untuk menunjukkan, ini saya Bapa, bukan seperti itu. Tapi menunjukkan ini saya adalah gambaran dari Adam. Yang Adam adalah gambaran dari Allah Bapa dalam hal kemuliaan.
Mazmur 8. Jadi mohon dengan segala hormat teman-teman muslim melalui sesi kita siang hari ini, izinkan kami untuk menegaskan bahwa iman Kristen tidak menyamanyamakan Yesus dengan Allah Bapa. Keilahian Yesus terletak kepada praeksistensinya sebelum ada manusianya, sudah ada keilahiannya karena keilahian itu bicara tentang kalam nafsi atau sang logos itu dalam bahasa Alkitab. Jadi Yesus saat ini pun masih di sorga sebagai manusia, dia menjadi pintu dan jalan. Dia melakukan tugas keimamatannya. Ibrani 10 ayat 1. Jadi saya pikir itu saja, semoga diskusi ini bisa berdialog ke depan dengan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih. Giliran saya ya Bu ya. 3 menit ya. Silahkan Bang. Baik, makasih. Jadi kami di dalam ajaran agama Islam itu, teman-teman sekalian, mendudukkan perkara konsep ketuhanan untuk kita saling menghargai antara satu agama dan agama yang lain. Silakan kita kemudian menjabarkan tentang agama kita, ya tentu dengan cara-cara seperti inilah yang kita inginkan. Kalau kemarin-kemarin ada hal yang keliru, ada hal yang salah, ya saya minta maaf dan juga kemudian mewakili teman-teman Islam juga minta maaf. Terkait dengan tema kita, dalam Al-Quran surah Yasin ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi segala sesuatu yang kemudian Allah inginkan, Allah cukup berfirman. Allah cukup berkata, kehendaknya kemudian disampaikan dengan dia berkata. Lalu kemudian di dalam ayat lain diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan dirinya pada para nabi untuk kemudian diajarkan bahwa sampaikan kepada manusia, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Maka karena itu sembahlah aku. Sedangkan yang bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan yang benar, itu sudah pasti tidak akan mengajarkan untuk menyembah atau menuhankan dirinya di samping daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau teman-teman Kristen kemudian mengatakan bahwasanya hanya iblis yang memerintahkan dirinya untuk disembah, itu keliru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan dirinya untuk disembah. Tuhannya para nabi juga dalam kitab-kitab yang Anda imani juga mengajarkan dirinya untuk disembah. Bahkan memerintahkan orang untuk membunuh ketika ada oknum yang mengajarkan untuk menyembah kepada ilah lain selain daripada dirinya. Karena Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman kami, itu adalah Allah yang pencemburu. Itu adalah Tuhan yang pencemburu, yang kemudian senantiasa menghukum manusia berdasarkan dengan apa yang manusia perbuat. Jadi di dalam ajaran agama Islam itu sangat jelas, di luar Allah itu adalah ciptaan. Apapun dia, seperti apapun hebatnya, mau kayak apapun dia, maka dia adalah makhluk. Al-Quran saja yang adalah kalam Allah, karena dia nuzul kemudian menjadi hal baru, maka Al-Quran itu saya sifati sebagai makhluk. Tetapi muatan yang ada di dalamnya itu adalah kalam Allah, kehendak Allah. Apa yang ada di dalamnya itu adalah keinginan Allah. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang kemudian menuhankan Al-Quranul Karim. Nah, lalu dalam keimanan kami, kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu tidak seperti tiba-tiba lahir, tidak. Tapi dimulai dengan perintah. Ada kalam nafsi yang keluar daripada Allah, kalam nafsinya dihantarkan oleh malaikat, malaikatnya kemudian menyampaikan kepada Maryam, Siti Maryam kemudian hamil dan melahirkan sosok manusia. Manusia ini adalah kalam nafsi. Kenapa kalam nafsi? Karena dia adalah sesuatu yang baru, berasal daripada kalam nafsi yang ada pada diri Allah. Allah memerintahkan, aku hendak engkau hamil dan melahirkan seorang nabi, seorang rasul yang telah aku beri kitab Injil, yang engkau beri nama Isa putra Maryam. Apa yang terjadi? Kalam nafsi ini kemudian menjadi kalam nafsi. Demikian. Makasih Bu. Makasih teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, makasih. Saya tidak sadar saya mute. Oke, Bang Jackson atau Bang Jeki yang menanggapi. Closing Bu. Ini closing 3 menit. Closing statement Bu. Closing. Ya.
Ya, jadi dalam diskusi ini kesepakatan kita itu satu, bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat, gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, terima kasih untuk waktunya untuk Bung Zuma dan juga Bu Yuni terkait dengan diskusi kita hari ini. Nah, maka perlu kita tegaskan sekali lagi bahwa iman Kristen itu berkaitan dengan peristiwa, ya. Jadi iman Kristen itu ada karena peristiwanya terlebih dahulu. Nah, sehingga kalau kita melihat teman-teman mungkin mengalami banyak sekali kesulitan memahami iman Kristen, karena memang inkarnasi itu tidak dipahami di dalam lingkup apa ya namanya ya, tapi inkarnasi ini dipahami dalam kultus teologi, bahwa tujuan daripada inkarnasi itu adalah Allah menyatakan diri kepada manusia, 1 Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18 maksud saya. Kemudian untuk memberikan suatu teladan bagi kehidupan manusia, 1 Petrus 2 ayat 21. Kemudian menghancurkan pekerjaan setan, 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk menyediakan korban bagi dosa manusia, Ibrani 10 ayat 1 sampai 10. Untuk memenuhi perjanjian kepada Daud. Jadi ini terkait dengan peristiwa yang jauh sebelum kita berbicara tentang Alkitab itu sendiri. Bahwa iman Kristen meyakini Allah yang sejati itu adalah Allah Israel, dan itu adalah puncak daripada semua bapak orang beriman, ya. Maka kita meyakini Abraham. Dan apa yang dikatakan di dalam kitab suci terkait dengan Allah-Allah lain yang dikatakan di dalam 1 Tawarik, ya, ayatnya yang ke-16 dan 26, ini menjadi iman orang Kristen yang sangat fundamental menurut saya. Bahwa dikatakan di sana dalam 1 Tawarik 16:26, dan segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, oleh karena itu tentu kami beriman kepada Allah yang selalu menyatakan diri, sebab itu adalah Allah yang sama yang berbicara kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sehingga tidak mungkin dapat dipungkiri kemampuan Allah untuk menyatakan diri, itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindarkan. Bahwa kami tidak pernah merequest Yesus harus jadi manusia. Yesus harus menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang mungkin kita request, tidak perlu dan tidak bisa. Karena waktu dia menjadi manusia, waktu dia menjadi manusia kepada Abraham, dia menjadi tiang awan, tiang api melalui sang firman kepada nabi-nabi yang lain. Dia independen dengan segala keputusannya. Maka kami hanya mempelajari bahwa Allah bangsa lain dinyatakan dalam Alkitab. Ada memang Allahnya. Tetapi adalah Allah yang berhala, kata Alkitab. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi, yakni Allah Israel. Nah, maka itu yang menjadi kekuatan dalam iman Kristen, bahwa Tuhan kami tidak pernah kami batasi, tidak boleh A, tidak boleh B, tidak boleh C. Atau kami memasang pagar di Tuhan kami, harus jadi seperti apa yang kami mau. Tetapi ketika firman Allah menjadi manusia, bukan hasil juga dari permintaan kami. Tetapi karena ada peristiwa yang harus terjadi sesuai dengan rencana Allah. Dan kami mengetahui itu, sebab Oke, Allah Bang, yang sudah. menyatakan dirinya. Amin. Oke, Bang Jeki, Thank you, terima kasih. Amin. Bu Yuni, thank you. Oke, silakan Bang Juma lagi. Diri ya, oke, makasih. Saya nih siapalah, saya baru belajar, masih dalam tahap belajar dan masih banyak lagi yang harus saya pelajari. Thank you semua, Justin, Jeti Sembiring, Jeti Yana. Assalamualaikum Bang Juma. Ya. Ada yang mau dikejar? Ya. Terima kasih Bang Jeki, Bu Nona, Bu kesayangannya, Bang Zuma dan semua. God bless Bang Justin, Bang Zuma. Terima kasih. Iya, teman-teman, makasih Bu Yuni, makasih banyak ya Bu Yuni, dan teman-teman Bang Jeki, ibu kesayangannya, dan juga Bu Noni, makasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata Ya, kami terima yang kasih tidak Bang. berkenan. Diskusi Ya, kali ini bagus ya. baik. Semoga Jadi, ke depan lagi. Oke, Amin, amin. makasih. semoga Baik. kedepannya lebih baik Saya lagi. harus begitu. Baik, baik. Kalau tidak, Karena saya di kasih sini suruh. udah mau zuhur, sahabat-sahabat, rekan-rekan, saya pamit duluan ya. Ini udah mau Ya, terima azan. kasih ya Bang. Baik, Oke, baik, terima baik, kasih. baik. Semangat Oke, siang. terima kasih. Kalau sehat-sehat selalu Bang Juma. Selamat siang. Amin, amin, amin. Oke. Thank you untuk abangku, Bang Amanto, Rat Tomra yang sudah support, thank you ya. Aduh, saya antara mau bertahan sama nggak bertahan, nggak enak ini. Udah di. Aduh, ya, thank you lah by the way. Lanjut nih Bang, masih ada yang baru naik itu.
Iya, selamat siang teman-teman yang baru naik, selamat siang. Wah, Bu Noni, Mbak Noni, ini siapa tamumu? Kita sekarang jadi narasumber dengan Bang Jeki. iya betul lah. Ini naikin siapa ini? Ya silakan teman-teman, selamat siang semuanya. Iya ya, Oke, saya mau bertanya, Iya, kan dalam konsep ketuhanan agama Kristen, kalau Allah dan Firman dan Ruh itu satu gitu kan? Iya benar kan? Nah, Iya. Tolong diulangi dan Mbak. Yesus itu, Mohon maaf ya. Mbak Nasib ya yang bicara. iya. iya Mbak iya, Nasib, ya. Mungkin ada teman Kristen Mbak lain Nasib di bawah, Kristen kah Muslim? Kak Not? Iya bang, kenapa bang? Ada teman Kristen lain? Ntar dulu Kalau ada saya. yang Kristen lain, saya turun. Kalau nggak ada, saya bertahan. Saya Kristen, gak apa-apa. Oh, Alul Kitab ini Kristen bang. Iya, saya Mohon maaf, Kristen. Mbak Nasib. Apakah Mbak Nasib ini Muslim atau Kristen? Lebih dahulu kita tanya. Muslim. Dia muslim, dia muslim. Muslim, oke. Ulangi pertanyaannya Mbak. Iya, Dikasih ini. kencing suaranya. Iya begini, kan dalam konsep ketuhanan agama Kristen itu Firman, Roh, dan Allah Bapa itu menyatu, jadi enggak tiga maksudnya begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, kalau memang Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kalau dianalogikan sebagai Firman itu suara misalkan ya, apakah begini, kalau benar Firman itu dianalogikan seperti suara dan suara Allah itu adalah Allah itu sendiri, sekarang saya akan menganaloginya seperti ini. Saya merekam suara saya nih 30 menit. Lalu suara rekaman itu disimpan di kamar saya dan diputar. Pada waktu bersamaan, saya juga sedang masak di dapur. Lalu ada teman saya datang ke rumah saya gitu. Datang ke rumah saya dan nanyain sama ibu saya, misalkan, "Ibu, Nacep di mana?" Nah, pasti ibu saya kan akan menjawab, yang memasak di dapur akan menjawab, "Tuh, Nacep ada di dapur." Bukan menjawab tidak akan menjawab suara rekaman saya yang sedang diputar di kamar. Berarti itu menunjukkan bahwa suara saya pada saat dia sudah menjadi pribadi yang lain, menjadi media yang lain, berarti nggak bisa disebut suara saya sebagai saya. Bisa nggak kalau seperti itu? Oke, jadi saya coba rangkum ya. Artinya Anda ingin mengatakan kalau seumpamanya suara Anda itu kalau direkam di suatu media, begitu kan, itu tidak bisa disebut sebagai Anda, Iya. begitu. Ya, begini Bu, Iya. Karena itu medianya udah beda. Baik. Jadi begini Bu, medianya itu mungkin CD atau kaset atau rekaman, itu tentu bukan Anda, itu kan benda. Yang kita maksud dengan Anda sendiri itu adalah isi pikiran Anda. Jadi misalnya gini, kalau seumpamanya, misalnya nih, saya baratkan seperti ini. Misalnya saya merekam suara saya misalnya. Terus di dalamnya itu terdapat hujat-hujatan terhadap Anda misalnya. Saya memaki Anda di dalam situ. Ketika misalnya Anda mendengar rekaman itu, Anda nggak bisa bilang, wah ini rekaman, bukan saya yang memaki Anda, nggak bisa. Karena di dalamnya itu terdapat pikiran saya. Pikiran saya yang tadi itu adalah saya. Jadi ketika Anda mendengar itu, Anda langsung merespons bahwa saya memaki Anda. Seperti itu. Ya, oke. Jadi seperti sekarang kan, Anda mendengar suara saya. Tapi ketika saya memaki Anda nggak bisa bilang, oh itu suara saya. Berbeda. Hal yang berbeda di luar diri saya.
Karena itu, kenapa ketika misalnya saya melontarkan sesuatu yang tidak baik, contohnya, misalnya saya melanggar UU ITE atau apa, polisi langsung menangkap saya. Polisi nggak bisa bilang, oh itu cuma suaranya, nggak bisa. Karena suara itu, isi pikiran itu adalah saya. Tetapi bisa dibedakan kan? Isi pikiran itu, ya, yang isi pikiran itu bukan tubuh saya. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Iya, saya ngerti. Tapi kan kalau dalam konsep ketuhanan agama Kristen kan firman itu suara bukan maksudnya. Pembicaraan bukan maksudnya. Ya, Firman itu, ya, ini siapa ya? Nacep ya yang berbicara ya. Iya, maksud saya kan kalau saya Firman itu, bandingkan dengan ya, firman agama itu, Islam, ya, firman itu kalau yang sering kita katakan itu adalah logos, Bu. Logos itu adalah logika ya. Apa ya kata yang paling pasnya? Pikiran, logika, seperti itu, Bu. Hikmat Allah. Ya, Bu. Jadi bukan cuma sekedar kata-kata babi bu bebo tanpa makna, enggak. Di dalamnya ada hikmat Allah, gitu. oh iya, tapi ya kalau saya membandingkan dengan agama Islam kan kalam itu berbentuk Al-Quran gitu kan, kalamullah itu. Berarti kalau dalam agama Kristen itu dalam bentuk manusia. Yesus itu firman Tuhan kan maksudnya? Firman Ya, Allah Yesus, gitu kan? betul. Yesus adalah sang firman, betul. Ya. Yesus adalah sang Iya. firman. Mungkin saya bisa menambahi dikit ya Bang ya. Oke, silakan Bang. Silakan. Kayaknya kalau untuk mengapakan keimanan kita ini, kita tidak bisa, kalau menurut saya ya, tidak bisa mengartikan itu sebagai suara untuk yang mendengar. Tetapi dengan iman, melalui mungkin perkataan Allah itu, firman itu sudah disampaikan dalam Alkitab gitu ya. Dengan membaca Alkitab, kita merasa Allah itu hadir. Karena kita menganggap dia berfirman dalam Alkitab, dalam ayat-ayat yang tertulis, kita menjadikan ajaran dia di dalam Alkitab itu menjadi panutan untuk kita hidup sampai sekarang dengan segala kondisi tingkah laku, karena kita berpanutan pada pengajaran yang dalam Alkitab itu. Tetapi kalau suara, kayaknya dalam satu gini kita lebih cenderung kepada para agama yang lain yang sudah mengaku Yesus itu Allah, lebih cenderung kepada gitu kalau kita mengartikan suara, karena mereka bersaksi telah mendengar suara dari Allah itu sendiri, sehingga mereka terpanggil menjadi seseorang yang mengaku Yesus itu Allah. Jadi kalau soal suara ini lebih cenderung kita tanyakan kepada para Muslim atau Buddha, Hindu di luar dari Kristen yang sudah mengaku bahwa Yesus itu Allah. Mungkin begitu Mbak Nasib. Kalau kita kepada suara. Iya, tapi kan firman itu kalau dalam berasal dari bahasa Yunani kan artinya perkataan. Jadi menurut saya kalau diambil dari segi bahasanya lebih logis kalau firman Allah itu berbentuk buku kayak Quran gitu daripada berbentuk manusia. Tapi ya itu beda-beda lagi kan. Ya terserah berarti itu emang apa keyakinan agama Kristen berarti. Kalau menurut saya logis apa enggak berarti lebih logis berbentuk buku. Bu Nacep. Silakan Pak Jeki. Iya. Saya mau tanya, ya firman itu menurut Bu Nacep apa? Firman itu perkataan, kalam gitu kan. Perkataan. Perkataan ya. Mau ini apa namanya? Dipegang kuat-kuat Bu ya. Firman itu perkataan. Kemudian firman itu diciptakan atau tidak? Kalamullah itu yang sifatkan begini, maaf dulu ya, saya akan sebentar saya menjelaskan dulu konsep tauhid dalam agama saya ya. Kalau Allah itu zatnya, kalau kalam Allah itu sifat yang ada dalam zat Allah begitu.
Jadi kalau Bang Jeki bertanya, apakah firman itu kekal? Ya, kekal. Karena itu sifat Allah. Begitu. Pertanyaan saya, diciptakan atau tidak? Ya enggak diciptakan. Karena Firman kalau tidak diciptakan diciptakan. itu makhluk. Oke, Iya. firman tidak diciptakan dan dia kekal, betul? Allah kekal juga. Iya, kekal juga. Ada berapa yang kekal? Oh, tidak diciptakan dan dia kekal. Iya. Sementara Allahnya kekal nggak? Iya, Allah kekal. sudah pasti kekal. Jadi Allah itu kekal, firman-Nya juga kekal. Berarti ada berapa yang Iya. kekal? Karena Allah dan bersama sifat-sifatnya yang ada pada diri Allah itu kekal. Ya, Ya berarti ada. Firman-Nya kekal, ya firman-Nya kekal dan Allah itu kekal. Maka ada dua yang kekal. Iya. Ada dua yang logikanya, ya maksudnya logikanya kan tadi harusnya begitu. Firman Allah itu kekal katanya. Dan Allahnya sendiri kekal. Nah, jadi firman Allah dan Allah ini berarti dia satu atau berbeda? Berbeda. Soalnya begini kan, kalau dalam agama Islam itu Allah itu zat. Berbeda. Kalau Oke. firman-Nya itu sifat yang ada pada diri Allah. Seperti Bang Jeki itu diri Bang Jeki. Nah, misalkan Bang Jeki itu putih, bisa bicara, ganteng misalkan. Nah, itu sifat-sifatnya. Kalau dalam agama Islam itu kan dibedakan konteksnya, ada sifatnya, ada zatnya gitu. Bukan, firman tadi kan perkataan, kan gitu. Nah, jadi perkataan Iya, Allah iya. itu kekal, tidak diciptakan. Sementara Allahnya sendiri juga Iya. kekal. Jadi ada berapa yang kekal? Iya. Iya, ada dua. Allah Ada beserta kalamnya itu kekal. Oke, berarti ada dua yang kekal, Allah dan kalamnya. Kalamnya ini tadi tidak diciptakan juga, betul ya? Iya, betul. Nah, jadi Allah dan kalamnya adalah dua yang kekal. Berarti apakah kalamnya Allah ini adalah Allah? Karena kan teman-teman muslim mengenal kholik dan makhluk. Kalau Allah itu adalah pencipta dan satu-satunya, tidak diciptakan tentu saja. Sementara dia juga memiliki firman yang tidak diciptakan dan kekal. Siapa dia? Coba. Siapa dia? Karena begini logikanya Bang Jiki, kalau ini Allahnya kekal, berarti otomatis sifat yang ada pada zat Allah juga harus kekal. Begitu. Jadi Allah apakah dan firman-Nya itu satu? Saya gali lagi Kalau pertanyaannya. menyatu. Oke, saya gali lagi. Di luar mana Allah dan sifatnya? Tidak ada duluan, sama-sama kekal. Tidak ada Sama-sama dulu dan kekal. lebih. Sama-sama muncul. Yakin itu? Sama-sama muncul. Yakin? Oke, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya. Sudah sejak kapan? Sejak kapan? Qodimatun, tidak ada permulaannya. Selalu tetap ada. Oke, jadi dulu, jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, dia sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang ya? Iya. Siapa yang dia kasih dan siapa yang dia sayangi? Sebelum langit dan bumi ini ada, siapa? Untuk sifat pengasih dan penyayang, tidak selalu harus ada yang dikasihi dong Bang Jeki. Gini, Bu Nacep. Coba saya kasih Anda komparasinya gini. Saya punya uang 1 miliar, ya. Sifat saya dermawan. Tetapi saya tidak pernah memberikan uang itu saya tidak pernah berderma. Walaupun saya punya uang 1 miliar, apa saya bisa disebut dermawan? Nah itu pertanyaan Pak Jeki. Itu pertanyaan. Kalau tidak ada yang dikasih, siapa yang dia kasih? Apakah dia bisa disebut Maha Penyayang? Berarti gelar itu ada setelah ada tindakan gitu ya, maksudnya? Ya, kurang Iya, lebih. gelar itu ada setelah ada tindakan. Berarti sudah tidak mahal lagi, Iya kan, Bu? kalau tindakan itu kan pasti terjadi apa ya? Bu bisa tunjukkan nggak satu data bahwa firman itu tadi sifat Allah? Bisa nggak tunjukkan nama saya? Iya. Firman itu sifat Bisa, Allah. coba
Iya, coba Bang Jeki buka kitab Tijan Ad-Daruri, itu kitab dasar loh dalam agama Islam. Kitab apa? Wayajibu dan wajib. Tijan Ad-Daruri namanya. Itu Bukan sangat dasar Al-Quran. sekali kok. Bukan, itu kitab karya para ulama, tapi ada dalilnya. Wa kallamallahu Musa taklima gitu, dalilnya ada. Iya, maksud saya Jadi begini, kalau kita diskusi, kalau bisa yang dipakai itu adalah dasarnya Al-Quran. Karena kalau kita nanti pakai buku-buku yang Quran. lain, ya dasarnya kalau bisa Quran. Masa Quran tidak ngomong begitu, tapi ulama bisa ngomong gitu. Ulama tahu dari mana itu? Nah, jadi kita ngomong yang mungkin Quran sama dari hadis. Quran. Nah, Ya, Qurannya firman mana? itu tadi, Ya, firman itu tadi Ibu bilang Sumbernya mana, Qurannya ini brother? begini nih. Sumbernya. Sis. Wa kallamallahu Musa taklima itu. Allahu Musa taklima. Artinya Dan Allah telah membuka hijab kepada Buka apa? Musa, membuka hijab, jadi Musa itu bisa mendengar firman Allah. Maksudnya begitu. Kepada Nabi Musa dengan sesungguhnya pembukaan hijab. Jadi kalau seandainya ini dalam keimanan saya ya, kalau seandainya kita juga sama oleh Allah dibuka hijab kita untuk mendengar kalam Allah, kita juga pasti akan mendengar kalam Allah. Sekarang juga gitu. Kenapa kita tidak bisa mendengar kalam Allah? Karena kita nggak dibuka hijab aja sama Allah. Begitu, Bang Jeki. Oke, berarti ya maksud saya Makanya Quran, dalilnya iya makanya dalilnya bahwa firman Allah itu iya tadi dalilnya kekal, itu. firman Allah tadi perkataan di mana itu? Di dalam Al-Quran. Karena biasanya kalau saya Yang ngomong sama secara jelas. ya kalau biasanya saya ngomong sama teman-teman, firman Allah itu, ya itu Al-Quran itu. Firman Allah ya Al-Quran itu. Hanya ke situ-situ aja larinya. Sama kayak mungkin teman-teman yang di typing itu hanya bilang ya firman Allah ya Al-Quran. Nah setelah Al-Quran itu turun, Allah nggak punya firman lagi atau bagaimana? Tapi mungkin Bu Nace belum menangkap apa yang saya maksud ya, mengenai firman itu apa. Tapi poinnya adalah Bu Nace mengatakan bahwa firman itu kekal ya. Ibu Nace yakin itu kekal? Berarti di surga itu ada yang kekal selain daripada Allah, yakni firman-Nya. Gitu? Iya. Ada penjelasan coba tambahan? pikirkan dulu. Mau berubah lagi atau enggak? Sebelum dijelasin. Jadi kalau Ya, Ibu bentar mau dulu, Bang bertanya, Jeki, saya cari. ya nggak apa-apa. Nah, ini sedikit cerita ya teman-teman ya. Ilmu kalam ini kemarin kami berdiskusi dengan teman-teman dari Muslim. Ya beberapa teman-teman itu mendalami ilmu kalam. Tapi seakan-akan ada teman-teman yang merasa ini menjadi suatu ilmu terlarang. Itu Bro Jeki. Jadinya karena itu dialog kita ini tidak bisa jalan karena teman-teman tidak memahami ilmu ini. Sementara ilmu ini terlalu penting dan menjadi bagian penting dari sejarah Islam itu sendiri. Begitu. Maka tadi kalau kita berbicara, kalau Ibu tadi sebenarnya udah bagus, tapi kesimpulannya lain yang diambil. Kalau Allah dan firman-Nya kekal, tetapi kalau firman itu bukan Allah, berarti ada yang kekal selain Allah. Nah, seperti itu. Nah, maka tadi kalau dikatakan itu lebih kepada sifat, nah itu yang saya mau tahu dalilnya bahwa firman itu sifat itu maksudnya gimana itu? Dan kalau itu sifat itu di dalam Allah atau di luar Allah? Kalau dikatakan bahwa firman itu atau sifat itu melekat dengan Allah, artinya ketika kita mengatakan bahwa Isa adalah kalimatullah, firman itu ya berarti betul bahwa Isa itu sebagai kalimatullah yang melekat dengan Allah.
Mungkin itu kesimpulan saya, Bro Jeki. Harusnya begitu, Bang. Konsekuensi logisnya memang harusnya begitu. Nah, tetapi kan teman-teman tidak demikian. Ini saya kan baca dari Bang siapa nih? Bang John ya. Yesus sama dengan Bapa, menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa. Kesimpulannya benar, premisnya salah. Yesus sama dengan Bapa itu keliru. Ya, Yesus dan Bapa itu berbeda dalam konteks bahwa Yesus adalah firman dari Bapa yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Maka kalau menyembah Yesus, menyembah Bapa itu betul. Karena Yesus adalah sang firman yang keluar dari dalam diri Bapa. Itu betul. Tapi premisnya bahwa Yesus adalah Bapa itu keliru. Pertanyaan saya, yang disalib itu Bapa atau siapa? Bapa atau Yesus yang disalib? Ya. Nah, jadi banyak memang anak-anak Tuhan sendiri, orang-orang percaya memiliki kekeliruan dalam menjelaskan hal ini. Sehingga waktu Yesus dibaptis saja, Yesus sang firman yang keluar baru dibaptis. Ada suara Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Suara Bapa itu apa? Ya firman. Kemudian ada Roh Kudus datang dalam bentuk apa itu? Dalam rupa apa tuh teman-teman? Merpati. Merpati. Nah, jadi Yesus itu datang dan keluar dari Bapa bukan dalam pengertian ketika firman keluar menjadi manusia, di sana sudah nggak ada firman lagi. Nah, maka perlu teman-teman membedakan dalam sisi bahasa Yunani, logos dan lego itu berbeda. Ya, logos itu adalah hakikat sang firman yang ada di dalam diri Bapa. Lego itu pernyataannya, lisan yang keluar itu. Jadi waktu dikatakan, karena tadi waktunya mepet ya, saya tidak menjelaskan kepada rekan-rekan ketika bertanya itu tadi. Yesus menerima firman dalam konteks lego, bukan dalam konteks logos. Karena Yesuslah logos itu sendiri. Ya, seperti itu caranya menjelaskannya. Nah, logos dan lego dalam pengertian bahasa Yunani itu memang acap kali sama-sama diterjemahkan firman. Tetapi perlu kita pahami dari sisi kontekstualnya dan sisi tekstualnya bahwa logos dan lego itu berbeda. Logos hakikat daripada sang firman, lego adalah perkataan ya atau pernyataan firman dalam bentuk perkataan ya. Seperti itu. Lisannya begitu. Tadi kemana, Bu Nacep? Keluar. Kapan tala tuh turun Ada atau Pak ya? Habib di sini. Saya izin ya Bang Jack, Mbak Noni, Bang Oh ya, Sinta, makasih ya. Pak Lul, ya. Ya, Semangat, Tuhan Yesus berkati. Makasih ya Bunda ya. Ya, makasih ya. Selamat pagi Bro Giga sama Ibu Noni dan semua yang lain. Kedengaran ya suara saya ya? ya kedengaran Iya. Pak. Oh iya. Silakan. Iya, jadi saya sebenarnya tadi ngikutin diskusi ya. Diskusi tadi. Terus kebetulan barusan saja Bro Giga itu menyambung tentang sebenarnya ilmu kalam itu kata Bro Giga sangat penting dalam dasarnya Islam. Pertanyaannya, ini yang perlu kita ini ya, saya menjawab sedikit saja, silakan setelah itu kita kembangkan apa arah diskusinya. Tapi yang harus saya sampaikan bahwa ajaran Islam itu adalah kembali kepada Al-Quran, baru kemudian hadis Rasulullah SAW. Itu final dulu, baru kemudian ijma pada ulama ya. Setelah itu tabi'in dan sebagainya. Itu runutismenya. Nah, sedangkan ilmu sumbernya adalah Allah Tuhan. Sedangkan Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi umat Islam dan juga untuk seluruh umat manusia. Posisinya ilmu filsafat tidak ada hubungannya dengan ilmu agama. Oke, ini saya sampaikan, walaupun sumber ilmunya Allah, seluruhnya, termasuk ilmu sihir, ilmu segala macam yang bisa dipelajari orang,
ilmu kimia yang datang juga itu semua sumbernya Allah, tapi ketika salah digunakan, selesai sudah. Sehingga ajaran agama Islam tidak membutuhkan konsep ilmu tambahan untuk memahami bagaimana Allah, karena Allah mengajarkan bagaimana memahami tentang Allah. Nah, ilmu kalam itu ketika dimasukkan untuk unsur mengetahui tentang daripada ilmu filsafat yang ditempelkan untuk mengetahui atau menjelaskan tentang agama lewat terapan filsafat. Itu harus kita cermati. Orang yang menggunakannya siapa? Imam Syafi'i. Digunakan untuk apa? Untuk membantah kebatilan daripada pemahaman Aristoteles lewat filsafat umum. Dan kemudian beliau mencela dan juga memperingatkan keberhati-hatiannya dengan menggunakan ilmu ini yang kalau dipadan-padankan dengan informasi dalam agama, terutama untuk memahami siapa Tuhannya. Begitu. Itu konsep yang kemudian mungkin teman-teman juga perlu secara arif gitu ya, kita bukan berarti terus langsung mengatakan, wah Islam ini nggak tahu apa-apa karena nggak mau belajar. Bukan, justru kita punya juklak. Bahkan ada peringatan tentang hal itu. Nah, boleh kita lanjutkan setelah saya bernarasi hanya untuk meluruskan itu yang tadi sedikit disinggung oleh Bro Giga. Ya, Silakan. baik. Bro Jeki mau menambahkan atau gimana? Silakan Bro Jeki. Oke. Ya, kita belum menemukan poinnya ya. Tapi Allah sebagai sumber ilmu itu kita bisa temukan di mana, Bang? Gimana? Gimana Allah sebagai sumber ilmu itu bisa ditemukan di mana? Iya, karena kan tadi Abang berbicara mengenai ilmu, segala ilmu itu adalah sumbernya daripada Allah sendiri. Betul ya? Iya, betul. Itu bisa kita temukan dalilnya di mana itu? Bahwa Eh, Allah adalah sumber ilmu. Pengetahuan. Ilmu itu kan pengetahuan. Sehingga maha mengetahui dan segala macam adalah salah satu dari sifat Allah. Sehingga asal mula penciptaan juga Allah. Maka semua bersumber dari sana. Begitu ya, simpelnya. Jadi kalau mau Bang Jeki misalnya bertanya Al-Quran Itu gitu ya. itu juga itu menurut saya juga hasil daripada filsafat loh. Hah? Itu hasil daripada filsafat. Iya, saya sepakat. Hasil daripada filsafat ketika jadi hanya menggantungkannya pada filsafat. Jadi bukan, orang maksud tidak saya begini. begini. Pernyataan di luar daripada filsafat yang mengatakan Allah adalah sumber ilmu itu di mana? Pernyataan dari Allah bahwa dia adalah sumber ilmu itu sendiri. Karena kalau tadi kita berbicara mengenai filsafat itu kan banyak yang benar, banyak juga yang tidak benar ya. Atau dalam konteks ini Rasul Paulus sendiri mengatakan filsafat-filsafat palsu manusia. Nah, tetapi filsafat itu sendiri sangat baik karena membantu konteks berpikir terkait dengan sistematika dan nilai-nilai moral yang ada pada saat itu. Nah, maka tadi waktu Abang mengatakan bahwa Allah itu sebagai sumber ilmu, itu bisa kita dapati di mana dalam Al-Quran? Oh ya, pertama tadi saya menjelaskannya runut ya. Allah itu, Al-Quran itu datang dari Allah, ya. Al-Quran sumber ilmu, maka Allah yang mendatangkannya adalah sumber ilmu. Itu tadi saya punya penjelasan. Nah, kalau Abang tanya di ayatnya misalnya di mana gitu ya, yang saya baru bisa sampaikan itu Al-Alaq. Itu tentang Al-Quran itu sendiri sebagai sumber ilmu. Di ayat pertama, Iqra. Terus kemudian di Az-Zumar. Di Az-Zumar itu adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Di sini tadi saya ingin bilang bahwa yang Bang Jeki bilang itu nggak salah. Bahwa orang tidak beragama pun bisa berfilsafat. Gitu. Orang tidak percaya kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta pun bisa berfilsafat. Itu betul. Itu
mau tidak mau, betul, karena tadi ada akalnya dia berpikir. Saya tidak menyalahkan itu. Begitu Bang Jeki. Ya, pertanyaan saya, Allah sebagai sumber ilmu atau sumber pengetahuan itu kita bisa dapatkan di mana dalam Al-Quran? Tadi kan saya bilang, ada dari sifat Allah yang maha mengetahui. Ya, itu sifat Allah, Bang. Tadi kan kita lagi berbicara ilmu pengetahuan, kata Abang. Itu di mana? Karena sejauh Pengetahuan, saya mempelajari, pengetahuan, ilmu pengetahuannya sudah ada di Al-Quran, Bang. Ini yang harus kenapa? kita ketahui ya, bahwa Iya. Al-Quran itu yang datang dari Allah secara langsung. Hadis itu yang diperkatakan oleh Rasulullah itu pun datang daripada Allah. Dipisahkan oleh Islam itu dipisahkan mana yang Al-Quran, mana yang hadis. Yang sejatinya itu juga datang dari Allah. Ini pemahaman Islam, Bang, bahwa semua sumber itu adalah datang dari Allah, dari kehendak Allah, dari pengetahuan Allah, dari Ya, maha mengetahuinya. problemnya sama lagi ini. Pernyataan diri adalah pernyataan diri sebagai Allah itu sumber ilmu. Itu di mana itu? Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Waduh. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa Kalau lagi maha kalau mengetahui. matahari itu tidak berjalan, Bang. Matahari itu pusat Dengar tata dulu. surya. Ini saya baca ayat surat Yasin 36-40. Yang pertanyaan saya simple. Allah sebagai Abang sumber nggak ilmu bisa koreksi pengetahuan itu tadi kemudian mana? pada poin daripada kata-kata dengan bahasa arti ini. Dan saya baca dulu. Karena ada poin di situ. Kalau abang harus langsung potong tidak berjalan dan lain sebagainya, diskusi kita tidak hanya dengan emosi untuk sekedar kita saling karena menyanggah. pertanyaan saya, Allah menyatakan diri dia sumber ilmu pengetahuan itu mana? Nah, Kan itu tadi dia, abang yang makanya ngomong gitu. saya baca Silakan. baru sampai di ya. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maha mengetahuinya di bawah nih di sini. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah. Nah, ini ada penjelasannya ya di bawah nanti. Sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Surat Yasin 38-40. Jadi teman-teman itu sebenarnya tidak sadar, Pak Abi, kalau untuk memahami Tritunggal itu Anda harus memahami ilmu kalam. Nah inilah kenapa itu sulit gitu loh untuk ngobrol sama teman-teman. Nah, ilmu apa? Memahami Tritunggal itu Anda harus memahami ilmu kalam. Itu kita nggak berbicara mengenai keberapaan, karena itu terdapat banyak sekali salah paham. Wah, kalau Tuhan kok tiga. Tuhan kok tiga. Nah itu iya. karena inilah dia tidak memahami. Saya sepaham. Saya sepakat dengan Bro Giga. Karena Islam tidak mengharuskan kita, bahkan mewanti-wanti kita, memperingatkan kita tentang ilmu filsafat itu sendiri. Banyak dalam poin di sini ijma ulama yang tabi'id yang dalam masa tabi'id tadi saya bilang imam mazhab seperti Imam Syafi'i yang justru belajar ilmu kalam untuk membantah para ahli filsafat yang menggabungkan dua hal ini. Untuk membantahnya beliau belajar dan beliau menjadi salah satu ahlinya. Itu kemudian mengatakan, membuka apa masalah daripada salah menggunakan ini. Sehingga saya sepakat. Karena saya sepakat adalah ilmu filsafat adalah Aristoteles mind, ya. Sehingga pada zaman itu, ya, ini saya sering kalau Bro Giga dulu ingat sering diskusi dengan saya, setiap Bro Giga bertanya tentang pemaknaan atau makna atau hakikat, saya langsung menembak kepada Bro Giga
tolong jangan nyeret tentang hakikat, karena Islam itu dibangun dengan dalil. Itu konsep Islam, begitu loh. Sehingga Rasulullah pernah bersabda bahwa Islam itu dibangun dengan dalil, bukan dibangun dengan beserta atau diikuti oleh akal, itu iya. Tapi dibangun tidak bersamaan dengan akal secara bersamaan, karena untuk Rasulullah mengatakan bahwa tidak bersamaan dengan akal atau tidak dengan akal, karena seandainya dibangun hanya dengan akal, maka sesungguhnya di bawah khuf atau sepatu, landasan sepatu itu lebih layak usap. Khuf itu kan sepatu atau terompah, itu lebih layak diusap. Tapi dalam hadis perintahnya untuk sholat, misalnya di masjid, dan tidak harus membuka alas kaki, yang dibasuh dalam tayamumnya itu cuma di bagian atasnya aja. Karena itulah Islam itu dibangun di atas dalil. Al-Quran, sunnah, hadis. Sehingga pada zaman itu, saya punya Imam Al-Ghazali itu punya 20 buku dengan judul dan bahasa Yunani. Judul-judulnya saya kumpulin gitu loh. Kenapa? Itu membuktikan bahwa pada zaman itu banyak orang-orang Islam, pemikir-pemikir Islam itu terpanggil untuk membantah satu persatu tentang masalah filsafat yang terus dipersama-samakan. Dan memang ini bukan asalnya dari bagaimana Islam itu